Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Kiki, masih dengan yaitu tematik tema 2 bermain di lingkunganku. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran kelima dan keenam. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama agar pembelajaran kita berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita masuk ke materi ya. Nah, di sini ada teks percakapan antara balon dan perahu. Mari kita baca sama-sama. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Perahu pun menjawab, dengan bantuan angin, balon. Kemudian, angin, apa itu angin? Angin itu adalah udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara, perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Nah, di sini ada percakapan antara perahu dan juga balon. Mereka sama-sama menggunakan angin atau udara untuk mengisi balon tersebut dan juga dapat menggerakkan perahu. Nah, meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet, ya. Karet itu bersifat lentur dan elastis. Jadi, saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Nah, karet itu bersifatnya lentur dan elastis. Coba kalian pegang sebuah balon, itu rasanya sifat lentur. Jadi kalau kalian tarik, kalau kalian pegang, terus rasanya pasti akan lentur. Jadi mudah tarik. Kemudian udara itu termasuk dari benda gas. Benda gas itu bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Jadi di manapun tempatnya, benda gas itu pasti mengikuti bentuk wadahnya seperti di dalam botol, di dalam gelas, atau di dalam ruangan seperti itu. Pada gambar tersebut, Benny dan teman-teman sedang melakukan sebuah permainan yang bernama kepala, pundak, lutut, kaki. Permainan ini termasuk variasi gerak menekuk. Nah, ini adalah permainan yang dilakukan oleh Benny dan teman-temannya. Lah, coba diperhatikan. Nah, masing-masing dari anak itu membawa balon di antara kedua kaki. Nah, ini namanya adalah permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, bagaimana caranya? Berikut caranya kita bahas. Nah, langkah-langkah permainan kepala, pundak, lutut, kaki ada sebagai berikut. Yang pertama, seluruh pemain itu berbaris melengkung seperti tadi. Kemudian pemandu berada di tengah-tengah. Pemandu menyanyikan lagu kepala, pundak, lutut, kaki dan memimpin gerakan. Nah, setelah hafal, pemain bernyanyi sambil membuat gerakan baru. Jadi permainannya itu kalian buat melengkung seperti tadi, gambar tadi. Kemudian yang menjadi anak di tengah itu sebagai pemandunya. Nah, pemandu itu menyanyikan lagu kepala, pundak, lutut, kaki dan memimpin gerakan. Nah, setelah hafal, pemain itu bernyanyi sambil membuat gerakan baru. Saat bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumah pun juga ada beberapa aturan. Nah, di sini sudah Bu Kiki lampirkan beberapa aturan yang biasanya ada di rumah. Yang pertama, selalu bangun pagi pukul 5. Kemudian ada lagi setelah bangun itu merapikan tempat tidur. Yang ketiga, selalu minta izin bila bepergian. Dalam permainan tidak boleh lupa waktu. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Sore hari itu membantu pekerjaan orang tua seperti menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Pukul 19 atau jam 7 malam itu belajar dengan rajin. Kemudian pada pukul 21 atau pukul 9 malam itu kita waktunya tidur. Nah, di sini ada beberapa contoh. Mungkin di rumah kalian ada lagi contoh yang lain bisa kalian sebutkan ya.
Nah, berikut ada contoh kegiatan yang perlu dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan. Yang pertama di sini nanti kita pilih centang sama-sama. Yang pertama itu menonton sambil larut malam. Menurut kalian itu perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan? Nah, kita lihat jawabannya. Ya, benar sekali. Menonton sampai larut malam itu tidak boleh dilakukan. Ya, selain membuat kita kesiangan, jika bangunnya besok harinya itu juga bisa mengganggu kesehatan tubuh kita. Kemudian yang kedua itu membantu ayah dan ibu. Itu perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Ya, kita lihat jawaban sama-sama. Ya, jawabannya perlu dilakukan karena dengan membantu ayah dan ibu, kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai anak. Jadi kalau kalian ada ayah atau ibunya yang sedang kesulitan atau sedang melakukan sesuatu, kalian wajib membantu. Kemudian ada lagi mengerjakan PR, itu perlu dilakukan atau tidak? Kita lihat jawaban sama-sama. Ya, perlu dilakukan. Karena itu ada tugas kita selama di rumah. Dan saat mengerjakan PR itu kita harus mengerjakan sendiri. Entah itu dengan salah atau tidaknya, kalian itu harus mengerjakan PR dengan sendiri. Karena kalian kalau mengerjakan PR sendiri kan tahu salahnya ada di mana, apa atau yang lain seperti itu. Kemudian mengerjakan PR itu harus di rumah ya, bukan di sekolah. Karena PR itu kan singkatan dari pekerjaan rumah. Jadi kalau mengerjakan harus di rumah. Kemudian yang keempat, itu ada bermain dengan curang. Nah, bermain dengan curang itu perlu dilakukan atau tidak? Kita lihat sama-sama jawabannya. Oh, tidak boleh dilakukan. Karena apa? Bermain curang itu dapat membuat yang pertama, permainan menjadi tidak baik. Kemudian yang kedua, itu membuat kerukunan antar teman itu menjadi rusak. Jadi kalau kalian bermain harus jujur sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Dan terakhir, meminta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Itu kita perlu atau tidak? Ya, sangat perlu sekali dilakukan apabila kalian ingin bepergian. Misalnya kalau kalian pergi ke rumah temanmu, kalian itu wajib minta izin kepada orang tua. Ya, karena jika kalian tidak izin, maka orang tua akan khawatir kalian pergi kemana, seperti itu. Selanjutnya, aturan itu ada di mana-mana. Aturan itu berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, aturan sendiri itu berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut permainan. Nah, jadi dengan adanya aturan itu dapat mengatur kehidupan. Dengan aturan kita menjadi tertib, kemudian disiplin, seperti itu. Bayangkan saja kalau tidak ada aturan, maka kehidupan kita akan menjadi berantakan dan tidak disiplin. Nah, aturan itu bisa berupa perintah atau larangan. Nah, aturan di rumah harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga, mulai dari ayah, ibu, kakak, adik, dan semua anggota keluarga yang lainnya. Nah, di sini ada manfaat dan juga akibat. Nah, dari manfaat mematuhi aturan di rumah itu yang pertama, rumah menjadi nyaman ditinggali. Hidup menjadi lebih disiplin, rukun dengan seluruh anggota keluarga. Dan dari manfaat ini kalian bisa melihat rumahnya itu menjadi nyaman karena tidak ada pertengkaran. Kemudian hidup juga menjadi disiplin karena sudah sesuai aturan yang ada. Dan dengan anggota keluarga yang lainnya juga menjadi hidup rukun. Nah, akibatnya jika tidak mematuhi aturan itu rumah menjadi tidak nyaman karena sering bertengkar, seperti itu. Hidup menjadi tidak tenang ya, jadi karena kurang disiplin. Kemudian mendapatkan sanksi atau hukuman yang telah disepakati. Jadi kalau kalian itu tidak mematuhi aturan kan pasti dihukum. Seperti kalau kalian main HP terus tidak mau belajar, nah akhirnya HP-nya disitakan dengan ayah atau ibu kalian. Nah, seperti itu masuk contoh dari akibat karena tidak mematuhi aturan di rumah. Nah, di sini Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Nah, di sini sambil menunggu si Benny itu melakukan percakapan dengan ibunya. Nah, kita baca sama-sama ya. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Ibu pun menjawab, benda cair itu adalah benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan
Nah, itu sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, itu ada air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Nah, jadi pistol mainannya itu pasti bentuknya ada pistol mainan seperti ini. Entah dimanapun bentuknya, entah itu di galon, di botol, di gelas, di bak mandi, atau dimanapun, air pasti mengikuti tempatnya. Walaupun jumlahnya tetap, tapi jika dimasukkan ke wadah-wadah yang berbeda, maka bentuknya akan menyesuaikan dengan tempat yang ditempati. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibagi menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, benda padat sendiri itu adalah benda yang memiliki bentuk dan ukurannya yang tetap. Contohnya, itu ada kelereng, batu, dan pensil. Nah, seperti pelajaran kemarin, itu kan kalau kita sudah memasukkan benda apapun, contohnya ada kelereng, batu, atau pensil, jika dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya atau ukurannya pun akan tetap sama, tidak pernah ada perubahan. Nah, kemudian kalau benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contoh, itu ada sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Nah, seperti ini sirup ada dalam botol, bentuknya juga botol. Tapi jika sirup itu dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya juga akan menjadi gelas. Ya, sedangkan benda gas itu adalah benda yang memiliki ukuran atau bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contoh, itu ada udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Jadi di dalam balon tadi itu tadi sudah dijelaskan kalau ada udaranya, jadi bisa menggelembung. Kemudian ada lagi ban sepeda, ada lagi kantong plastik yang ditiup. Jadi kalau kalian meniup plastik itu pasti menggelembung kan. Nah, di dalamnya itu ada udara. Nah, udara itu adalah satu contoh dari benda gas. Nah, kemudian Benny mempunyai satu pistol air. Itu juga mempunyai satu pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa satu pistol air. Berapa jumlah pistol air semuanya? Nah, kita lihat. Nah, ini punya Benny, ini punya Edo, dan ini punya Udin. Berarti itu artinya ada 3 dikali 1 ada 3. Itu sama artinya dengan 3 dikali 1 itu sama artinya dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, jadi kalau misalnya ada seperti ini, satunya ada 3 kali, itu sama dengan 3. Jadi ingat, yang 3 itu ada jumlahnya semua anak, ya. Semua anak yang memiliki pistol airnya semua pistol. Kemudian 1 ini ada jumlah pistol air yang dimiliki anak itu berapa, jumlah pistolnya ada berapa. Kemudian ini adalah hasil dari perkaliannya seperti itu. Nah, itu tadi pembelajaran kita. Yang pertama tadi kita sudah belajar kalau wujud benda itu ada 3, ada benda padat, ada benda gas, ada benda cair. Nah, ada lagi udara, ada lagi angin. Angin itu adalah udara yang bergerak. Kemudian tadi kita juga sudah belajar tentang contoh-contoh dari benda padat, benda gas, dan juga benda cair. Nah, jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi Bu Kiki. Bu Kiki akan tetap menjawab pertanyaan kalian. Dan Bu Kiki mohon maaf bila selama mengajar Bu Kiki memiliki kesalahan. Dan sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat anak, walaupun kita masih dengan kondisi pandemi, kan tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, istirahat dengan yang cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.